Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadi wa alihi tahirin. Walanatullahi ala adaihim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini kita sehat semua dan bisa mengikuti acara rutin kita 2 mingguan kajian tafsir yang hari ini sudah masuk 2 minggu ketiga ya, insyaallah kita akan lanjut terus dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rusli Malik yang sudah membimbing kita dan ke depan kita akan mendengarkan terus pencerahan dan kajian tafsir. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semua. Kita awali kegiatan hari ini Sabtu tanggal 13 November bersama-sama dengan membaca sholawat dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Segera demikian, Ustaz. Mangga waktu dan kesempatan disilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Adik. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sahil makhraja wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus host kita Pak Ade Komaludin, juga Mama Eri dan jemaah sekalian, pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua yang kita rasakan, semua yang kita ketahui, semua yang kita persepsi selama itu adalah sebuah realitas kenyataan, maka itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di surat Al-Fatihah ayat 1 kita sudah bahas. Ayat 1 adalah kita sebut dengan maqam ilmu. Kenapa? Karena segala sesuatunya memang bermula dari ilmu. Al-Quran juga ayat pertama turun adalah perintah menuntut ilmu atau belajar, yaitu Iqra. Jadi tidak ada agama di dunia ini yang menempatkan ilmu sedemikian pentingnya kecuali ketimbang daripada Islam. Tapi kalau kemudian umat Islam sekarang ini termasuk tertinggal dalam hal-hal literasi, pengetahuan, itu adalah karena kita telah begitu berjarak dengan sumber, dengan inti daripada ajaran Islam sendiri, yaitu Al-Quran.
kalau kita semuanya mendekat ke sana, mencoba mendempetkan jiwa kita dengan kitab suci Al-Quran, maka kita akan menjadi pecinta-pecinta pengetahuan. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan masuk pada ayat kedua. Sebelum kita masuk ke ayat kedua, mari kita masuk ke screen untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga ayat-ayat ini menyejukkan hati kita, dan Allah SWT dengan ayat ini memancarkan cahaya atau nur ilahinya ke dalam jiwa kita, yang nur itu sendiri adalah tak lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita masih berbicara tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat nomor 1 dalam urutan mushaf Al-Quran yang kita baca. Al-Fatihah artinya pembukaan, kadang disebut dengan surat Al-Hamd, karena di sini ada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah simpulkan dari awal bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat, dan 7 ayat ini sekaligus merupakan 7 maqam. Maqam pertama adalah maqam ilmu. Maqam artinya strata, tingkatan, kelas, level. Jadi maqam pertama adalah maqam ilmu. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadi harusnya ini bukan hanya bacaan, tetapi sekaligus komitmen kita untuk memulai segala sesuatunya dengan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan, kita berada dalam kegelapan. Kegelapan adalah ketiadaan. Jadi ada 7
makam semuanya. Ilmu, syukur, iman, takwa, taslim, istiqomah, dan wilayah. Ini akan kita bahas satu persatu. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di ayat 1 ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah selesaikan. Jadi kita sudah selesaikan ayat 1 ya. Jadi ayat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama di setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah. Mas sekalian, kita simpulkan sebelum kita pindah kepada pembahasan ayat 2 tentang Bismillah. Jadi Bismillah ini adalah perantara atau penyambung. Jadi kalau kita Bismi ini adalah berada di bawah, ya. Jadi ini adalah kita sebut dengan wilayah bawah, kemudian ini adalah wilayah atas. Kalau kita ingin ke atas, kita harus melalui ini. Jadi kita tidak bisa masuk ke alam atas kalau tidak melalui ini. Jadi tidak ada orang yang bisa loncat, bisa langsung masuk ke sini. Ini tidak ada. Harus melalui melalui huruf ba. Huruf ba bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama baru kemudian bisa ke Allah. Di Allah kita sebut dengan ini alamnya dia, alam lahut. Kita tidak bisa sampai ke sini kalau kita tidak melewati ini. Jadi kalau kita sebut ini alam bawah, ini alam atas, kita yang berada di alam bawah, kita tidak bisa langsung ke atas. Kita sudah sampaikan ayat yang paling terkenal berkenaan dengan ini ialah di dalam surat Ali Imran ayat 31 ketika Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, harus ikut sama saya. Fattabi'uni, harus bersama saya, ittiba dengan aku. Baru kemudian yuhibbukumullah, baru Allah cinta kepada kalian. Jadi harus ikut di sini, baru kemudian Allah mencintai kita. Jadi kita sebagai manusia bawah ini, kita harus ikut di sini. Kalau kita tidak ikut di sini, ya tidak bisa kita masuk di sini. Jadi syarat untuk masuk ke sini harus melewati ini. Pintu ke sini tidak akan terbuka kalau tidak melewati ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melewati ini pintunya. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal nama itu. Dan kita tidak mengenal nama daripada segala nama ini kalau kita tidak melalui huruf ba. Jadi kita sebut ini adalah pintunya pintu. Ya, kalau Nabi menyebut ismnya ini adalah merupakan kotanya, sedangkan ba-nya adalah merupakan pintunya. Jadi kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melewati kata bi ismi ini. Ingat, bi ismi ada dua kata, ba, bi, dan ismun. Bi atau ba adalah merupakan huruf jar, itu adalah penyambung dengan bersama. Baru kemudian isim adalah nama Allah. Nama Allah di sini yang dibicarakan bukan hanya sekedar nama, karena Tuhan tidak pernah mempunyai nama hanya seperti nama saja, seperti kita. Kalau kita namanya kan asal ditempel saja. Nama kita misalnya sabar, tapi kan belum tentu hakikatnya sabar. Nama kita syukur, tapi belum tentu hakikatnya syukur. Jadi nama kita terkadang hanya sekedar identitas belaka saja. Kalau Allah punya nama, itu bukan hanya sekedar nama, tetapi merupakan hakikat. Jadi kalau disebut dengan isim, nama, maka secara otomatis itu adalah sesuatu yang sifatnya ada hakikat. Tidak seperti kita, kalau misalnya disebut tadi sabar, belum tentu ada sabar pada dirinya. Belum tentu ada hakikat sabar pada dirinya. Nah, nama inilah yang kemudian menjadi langkah kita sampai kepada Allah, karena Allah sebetulnya ini hakikatnya tidak bernama. Jadi ketika Allah sebagai disebutkan dalam kata qul huwallahu ahad, dia tidak bernama. Dia tidak bisa dikenal oleh siapapun kecuali melalui ini. Ini adalah kanzun
makhfiyan. Ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kita hanya bisa mengenal ini kalau melalui ini. Tanpa melalui ini tetap akan menjadi kan makhfi. Dia tetap menjadi perbendaharaan yang tersembunyi bagi kita. Jadi untuk supaya tidak tersembunyi, kita harus melalui ini. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah makam pertama. Makanya jemaah sekalian dikatakan bahwa awalnya agama adalah ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengetahui, mengenal. Ma'rifat dari kata arafa ya'rifu, mengenal. Jadi ma'rifat itu pengetahuan. Jadi tidak bisa kita kalau tidak melewati makam pengetahuan. Dan yang pertama harus kita ketahui adalah Allah. Tetapi kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak melalui namanya. Maka yang paling penting kita ketahui adalah tangga untuk sampai kepada Dia. Persis seperti mana kalau Bapak Ibu sekalian datang ke sebuah gedung-gedung atau pergi ke sebuah rumah bertingkat, maka yang Bapak Ibu cari untuk naik ke atas adalah tangga. Jadi yang pertama kita cari kalau kita ingin naik ke tempat-tempat yang tinggi atau ke gedung-gedung yang bertingkat atau rumah-rumah yang berlantai 2 dan 3, yang pertama kita cari adalah tangganya di mana. Karena kita tidak bisa sampai ke atas kalau tidak melalui tangga tersebut. Nah, ini kita sudah bahas Bapak Ibu sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim kita pending sampai ayat ketiga. Hari ini kita masuk pada ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jemaah sekalian, kalau kita lihat 4 patah kata di sini, ada alhamd, ada lillah. Lillah sebetulnya di sini ada 2 kata. Ada li itu adalah huruf jar, milik, bagi, milik. Kemudian Allah, jadi li Allah, baru kemudian ada Rabb, baru kemudian ada alam, alamin. Jadi di sini sebetulnya ada 5 kata. Yang pertama adalah alhamd, yang kedua adalah li, kemudian Allah, terus kemudian Rabb, kemudian al-alamin. Cuma memang dalam bahasa Arab, li itu biasa tidak disebut dengan kata, tapi disebutnya dengan harf jar namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, kita mulai dari kata alhamd. Alhamdu ini ada satu asal kata dengan kata hamidah. Jadi alhamdu ini dari kata hamidah. Ya. Jadi kalau alhamdu, ya. Jadi alhamdu ini dari kata hamidah, yahmadu. Jadi kata hamidah. Hamidah, yahmadu, memuji. Ya. Jadi hamidah yahmadu, memuji. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dari rentetan kata-kata ini lahirlah nanti pertama kata hamdun, hamd, ya. Hamdun. Yang kalau dikasih alif lam di depannya ma'rifah menjadi alhamdu, ya. Ini kalau ini nanti tambah dengan alif lam, jadilah alhamdu. Kemudian dari kata ini lahir kata hamidah yahmadu, lahir kata Ahmad. Ahmadu. Ahmad, yang paling terpuji. Dari kata ini lahir kata Muhammad. Lahir kata Muhammad. Dari sini lahir kata Hamid. Hamid. Ada kata Hamidun Majid. Dalam Al-Quran ada kata Hamid. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini dari satu asal kata. Jadi Bapak bisa lihat bahwa dari kata hamidah yahmadu ini lahirlah pertama adalah kata alhamdu, yang kemudian disebutkan dalam ayat 2 tersebut. Ini adalah kita sebut ini adalah untuk Allah. Ini adalah Allah. Ini adalah Allah SWT. Ini adalah Allah. Kemudian ini juga yang terakhir adalah Allah juga. Hamidun, Hamidun. Innaka Hamidun Majid. Ini Allah juga. Kemudian ini adalah Ahmad dan Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulnya. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, kata Hamd, Ahmad, Hamdun, Hamid adalah satu asal kata. Dan kita lihat jemaah sekalian berbahagia bahwa
karena kita tidak mampu mempersepsi hamd, yaitu tadi dia, yang kita sebut dalam kata Allah tadi di atas ini. Ada kata Allah tadi di sini. Kita tidak bisa mempersepsi huwa, yaitu dia. Makanya kita hanya beri gelar dia. Qul huwa. Dia itulah Allah yang pantas disembah satu-satunya. Jadi Allah, kita sudah terangkan, adalah zat satu-satunya yang pantas disembah. Ilah-ilah yang lain tidak pantas. Kenapa? Karena merupakan berasal dari dirinya. Tidak ada suatu realitas pun, tidak ada suatu apapun yang tidak berasal dari Allah. Maka yang harus kita sembah adalah asal, sumber dari segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu itulah yang pantas disembah. Itulah disebut dengan ilahun, baru dikasih alif lam ma'rifah. Kita sudah terangkan. Allahu, Allah. Jadi Allah adalah zat satu-satunya yang pantas disembah. Karena kita tidak mampu memahami, mempersepsi dia, kita sebut saja dengan dia. Qul huwa, katakanlah dia. Siapakah dia itu? Yang kita sebut Allah, dan bagaimanakah dia? Ahad, tunggal. Tunggal murni. Tunggal wujudnya dan tunggal zatnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Nah, karena Allah ini adalah segala sesuatunya sebagai sumber, maka secara otomatis orang memuji atau tidak memuji, dia terpuji. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada berasal dari dirinya. Kalau kita misalnya dipujikan, nanti berbuat dulu. Kita berbuat. Kalau Tuhan tidak. Karena segala sesuatu, berbuat atau tidak berbuat, segala sesuatu ada secara inherent. Ada secara potensial pada dirinya. Kalau kita kan sebetulnya, misalnya kita bikin mobil. Mobil itu tidak inherent pada diri kita. Besinya, aluminiumnya bukan dari diri kita. Tapi kalau Allah, segala sesuatu yang ada, itu berasal dari dirinya. Apa sebabnya? Karena dia yang awal, tidak ada sesuatu yang ada selain dirinya. Kalau kita lahir kan sudah ada bahan bangunan, sudah ada bumi, sudah ada sudah ada besi, sudah ada karet, sudah ada macam-macam. Kita kemudian merakit, merangkai. Baru kemudian lahirlah misalnya karya kita. Disebut misalnya dengan mobil, kereta, disebut dengan rumah misalnya. Itu adalah karya kita. Tapi kalau karyanya Tuhan, ya tidak ada bahan bangunan yang ada di luar dirinya. Tidak ada apapun yang ada selain dirinya pada awalnya. Karena tidak ada yang ada selain dirinya pada awalnya, maka segala sesuatu yang ada selain dirinya sekarang adalah hakikatnya dari dirinya. Karena segala sesuatu hakikatnya pada dirinya, ketika belum ada semuanya, disebut dengan semuanya hanya merupakan tersembunyi pada ketersembunyiannya. Yang disebut dengan kuntu kanzan makhfiyan. Tadinya saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena dia ingin dikenal, maka kemudian diciptakan semuanya. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Kalau kita lihat tadinya dia tidak ada, lalu kemudian dia menciptakan semuanya untuk kita kenal, maka sebetulnya caranya Allah mengenal dirinya sendiri. Ketika Tuhan mengenal dirinya, maka kemudian terciptalah segala sesuatu yang lain. Itulah sebabnya kita akan sampai kepada Allah, ma'rifat dengan benar kepada Allah, apabila kita berhenti pada ketiadaan. Kita hilang, yang ada hanya Allah. Namanya fana. Kalau kita masih merasa ada, berarti masih selalu ada dualitas. Kita syirik sebetulnya. Nah, jemaah sekalian terbaik, karena segala sesuatu berasal dari dirinya, maka satu-satunya yang pantas dipuji adalah dia. Sebelum dia berbuat, dia sudah terpuji. Sebelum dia berbuat, dia sudah terpuji. Nah, jemaah sekalian terbaik, karena dirinya itu sendiri adalah pujian. Ingat, pujian. Dirinya sendiri adalah pujian. Jadi pujian sebetulnya bukan datang dari kita. Datang dari Allah, karena secara inherent, secara potensi sudah ada pada dirinya. Maka ketika kita memuji dia, hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Justru kalau kita memuji diri kita atau memuji sesama makhluk, salah. Pujian satu-satunya yang benar adalah ditempatkan pada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi ketika kita sudah memuji dia, berarti kita sudah menempatkan segala sesuatu pada dirinya. Nah, jemaah sekalian terbaik, karena dia adalah yang terpuji, maka jemaah sekalian berbahagia, ketika dia menciptakan segala sesuatu, pasti terpuji.
Ulangi lagi, karena Allah itu adalah maha terpuji. Alhamd dari kata hamdun, alhamd. Ya, jadi kata-kata alif lam di sini ma'rifah menunjukkan bahwa semua pujian kita yang lain tidak benar. Sama tadi dengan ilah. Jadi ini sama dengan ilah. Jadi jemaah sekalian kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Ya. Jadi dari kata ilahun ini, ya, ilahun. Ya. Ada yang pakai mat di sini, ilahun. Ya. Ilah artinya dari kata alaha, kata ba. Kitabun sesuatu yang ditulis, ilahun sesuatu yang disembah. Ketika sesuatu itu sudah dikenal bahwa dialah satu-satunya yang pantas disembah, maka kemudian ditambah di depannya alif lam ma'rifah. Tambah alif lam di sini. Kalau ini digabung, maka kemudian hamzanya, alifnya dihilangkan, maka kemudian bergabung menjadi Allah, double Allah. Jadi kalau kita hapus ini, ya, maka kemudian ini kita tarik masuk ke sini, ya. Maka menjadilah Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dirangkai, maka ini dirangkai menjadi Allah. Nah, jadi Allah ini cuma sekali berbahagia adalah satu-satu yang pantas disembah. Nah, sama dengan hamd. Hamd juga begitu, hamd, ya. Hamdun, ya. Tadinya ilahun. Begitu masuk alif lam ini kan sudah tidak boleh lagi jadi berdama, bertanwin, ini menjadi menjadi dhamma saja. Begitu juga dengan ini. Ditambah di sini dengan alif lam ma'rifah, ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal bahwa segala sesuatu itu bermula dari dia, huwal awwalu, dialah yang awal, artinya tidak ada yang ada selain dia sebelumnya, maka segala sesuatu yang ada sekarang berasal dari dirinya. Sebelum ada semuanya ini, semua yang ada adalah inherent, melekat tak terpisahkan, inherent namanya. Ataukah biasanya itu dengan potensial ada pada diri Tuhan, secara potensi. Kalau bahasa terkenal di Indonesia, secara laten ada di dalam dirinya Tuhan. Maka segala sesuatu ketika memancar keluar, yang dipujikan adalah Dia. Maka satu-satunya yang pantas dipuji adalah Allah itu. Ketika satu-satunya yang pantas dipuji, dikasih alif lam ma'rifah. Menjadi alhamdulillah. Satu-satunya yang pantas dipuji. Nah, ketika Sang Maha Terpuji ini menciptakan segala sesuatu, ini ketika dia menciptakan sesuatu, maka pasti ciptaannya itu adalah terpuji. Maka kita bisa pastikan ketika pertama kali memancarkan potensi atau inherent tadi pada dirinya Tuhan, maka yang muncul keluar adalah yang paling terpuji. Namanya Ahmad. Ya. Namanya Ahmad. Ini adalah artinya yang paling terpuji. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi inilah. Jadi ketika masih ilmunya Tuhan, masih berada secara potensi dalam dirinya Tuhan, dan akan keluar menjadi sebuah ciptaan atau menjadi sesuatu yang tercipta, maka yang muncul adalah Ahmad. Kenapa? Karena dia selalu melakukan sesuatu yang terbaik. Karena dia terbaik berarti terpuji. Ketika Ahmad ini mencapai derajat, itu kan terus-menerus memancar itu keluar sampai menemukan yang disebut dengan wujud jasadi, maka dia menjadi Muhammad. Menjadi Muhammad. Jadi dia menemukan wujud jasadinya menjadi Muhammad. Ya. Jadi ketika dia menemukan wujud jasadinya, dia menjadi Muhammad. Ya. Jadi Ahmad jadi Muhammad. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, maka ketika Allah SWT yang hamdan, alham tadi alhamdulillah ini, atau yang kita sebut dengan alhamdulillah di sini, melakukan perbuatan, maka perbuatan itu adalah yang terpuji. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena yang terpuji adalah Ahmad, maka kita tidak akan bisa sampai kepada dia kalau tidak melalui Ahmad. Persis sama tadi ayat pertama. Bismillah. Karena Ahmad inilah nanti yang menjadi isim di situ. Ismullah. Jadi isim itu boleh dikatakan adalah segala sesuatu yang muncul dari Allah. Isim namanya. Ya. Ketika masuk dalam alam pluralitas, dia menjadi asma. Ya. Ketika menjadi perbuatan af'al. Af'al itu kan sudah banyak perbuatan. Setiap perbuatan punya nama. Setiap tindakan punya nama. Jadilah jamak. Ya. Dan dari sisi rohani, Ahmad juga kemudian
Ketika masuk dalam wujud jasadi juga, kemudian dia menjadi plural juga. Ketika masih di dalam sini, dia wujudnya masih tunggal. Ya. Orang-orang menyebutnya dengan a'yan ats-tsabitah. Nah, ketika dia keluar jemaah sekalian berbahagia, dia menjadi jamak plural, maka asma'nya juga kita kenal menjadi jamak, tetapi tetap kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui nama tersebut. Melalui Ahmad ataukah Muhammad ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi pada saat kita memuji dia, Allah, pertanyaannya bagaimana caranya sampai kepada pujian itu? Kalau seandainya kita tidak mengenal Muhammad. Adakah di muka bumi ini yang bisa memperkenalkan kepada kita Allah secara sempurna? Sesempurna yang diperkenalkan oleh kitab suci, terutama Al-Quran. Kita belajar filsafat, kita belajar sains, kita belajar kebudayaan manusia di berbagai penjuru dunia. Tidak ada satu kebudayaan manapun, tidak ada satu sistem kepercayaan manapun, tidak ada satu filsafat manapun, tidak ada satu ideologi manapun yang bisa memperkenalkan kepada kita tentang zat yang maha sempurna itu kecuali melalui kitab suci, dan itu dibawa oleh Muhammad. Jadi sebetulnya ketika kita mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, melalui siapa kita memujinya? Melalui Ahmad, Muhammad. Tidak bisa kita sampai kepada dia kalau tidak melalui Ahmad atau ke Muhammad. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita bisa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin di sini. Kita bisa mengatakan ini ya karena ada Al-Qur'an kan. Kita mengatakan bahwa Allah itu terpuji di seluruh alam ya karena ada ayat ini mengatakan begitu. Kalau seandainya kita tidak berjumpa dengan Islam, tidak berjumpa dengan kitab suci ini, ya kita tidak pernah tahu bahwa ternyata Allah itu yang terpuji. Jadi kita memuji Allah itu melalui siapa? Melalui Muhammad. Karena Muhammad yang membawa ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama ini kepada kita, sebetulnya dia menyampaikannya melalui Ahmad yang terpuji itu. Ketika masih berada di alam sana, alam potensi. Nah, jemaah sekalian serba, jadi nilai sudahnya segala puji. Diartikan dengan segala pujian milik Allah. Jadi bisa dikatakan kita tidak akan pernah sampai kepada Allah kalau tidak melalui Ahmad juga. Karena kita tidak mengenal Alham atau kan nanti disebut dengan Al-Hamid kalau kita tidak melalui Ahmad dan Muhammad. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Artinya apa? Allah dan malaikat, kalau bahasa awamnya, Allah dan malaikat itu untuk dikenal adalah melalui dirinya Muhammad. Maka wahai manusia, kenalilah kami, Allah dan malaikat melalui Muhammad. Jadi kalau kita bahasa awamkan itu surat 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mari kita lihat supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas kita lihat surat 33 ya. Ayat 56. Nah, jemaah sekalian, kita lihat di sini. Innallaha wa malaikatahu. Ini Allah. Kemudian ini adalah malaikat. Sungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat yusalluna. Nah, ketika Allah menggunakan kata-kata yusalluna di sini, ya, yusalluna ini bahasa yang gampang dimengerti Pak Ustaz sekalian. Kan terkadang kita bingung apa itu artinya selawat. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau kita lihat tafsir-tafsir, ada yang mengartikan berarti Allah dan malaikat merahmati Muhammad. Banyaklah. Kita menggunakan bahasa yang paling gampang dicerna. Yusalluna kita artikan Allah dan malaikat meletakkan dirinya pada diri sang Nabi. Yusalluna meletakkan dirinya pada diri sang Nabi. Ya, jadi kita tidak bisa mengenal Allah SWT. Jadi kita tidak bisa mengenal Allah ini, Allah, malaikat, kalau tidak melalui sang Nabi. Kenapa? Karena Allah, malaikat meletakkan dirinya. Coba Bapak sekalian, dengan metodologi sains apa? Dengan metode ilmu pengetahuan apa kita bisa mengenal malaikat? Tidak ada kaidah pengetahuan yang bisa masuk di dalamnya. Karena dalam kaidah sains yang ditentukan oleh
para ahli sains sekarang mengatakan bahwa sesuatu disebut ilmu itu apabila terverifikasi dengan panca indera empirical. Mereka menyebutnya dengan kata-kata logiko, hipotetiko, verifikatif. Jadi kalau tidak verifikatif ya tidak bisa. Nah, bagaimana caranya memverifikasi malaikat? Ya, jadi Jemaah sebagai untuk mengenal Allah dan malaikat, terutama malaikat juga adalah melalui Nabi. Karena Allah dan malaikat meletakkan dirinya untuk kita kenal pada diri Nabi. Kenapa? Karena Nabi ini punya wujud jasadi. Karena dia punya wujud jasadi, bisa kita persepsi, bisa kita kenal. Ya, kalau dia tidak punya wujud jasadi, mana bisa kita persepsi? Ya, melalui mempersepsi wujud jasadinya, kita mengenal wujud rohaninya. Wujud jasadinya kita persepsi disebut dengan Muhammad. Wujud rohaninya kita sampai namanya Ahmad. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, baru kemudian setelah Allah mengatakan dirinya dan malaikat meletakkan dirinya pada nabi sehingga agar untuk dikenal melalui nabi. Maka baru dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu ini adalah perintah Allah. Sallu. Kalau kita artikan tadi yusalluna meletakkan dirinya, berarti kata-kata sallu bisa kita artikan letakkan dalam dirimu padanya. Allah telah meletakkan dirinya pada Nabi. Maka orang beriman, letakkanlah dirimu pada diri Nabi. Kalau kamu tidak meletakkan dirimu pada diri Nabi, kamu tidak bisa mengenal Allah dan malaikat. Kenapa? Karena Allah dan malaikat hanya bisa kita persepsi melalui Nabi. Oleh sebab itu, letakkanlah dirimu, letakkanlah pengetahuanmu, letakkanlah ma'rifatmu kepada Nabi. Jadi hanya dengan ma'rifat kepada Nabi, ingat hakikat manusia tadi apanya? Pengetahuannya. Tanpa pengetahuan, manusia tidak disebut manusia, dia hewan. Jadi letakkanlah pengetahuanmu pada diri sang Nabi. Jadi rahasia terbesar yang bisa kita kaji manusia adalah Nabi. Allah tidak bisa kita kaji. Kita tidak bisa menjangkaunya. Yang bisa kita jangkau adalah An-Nabi. Maka ma'rifatlah, letakkanlah pengetahuan kepada sang Nabi. Siapa yang tidak memahami Nabi secara hakiki, secara sebenarnya, dia akan gagal, dia akan terpental. Karena tidak mungkin sampai kepada Allah dan alam malakut kalau tidak melalui sang Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu. Letakkanlah dirimu. Fokuskanlah pengetahuanmu pada diri sang Nabi. Karena begitu kamu nanti memahami sang Nabi, ternyata yang kamu pahami adalah Allah dan alam malakutnya. Alaihi wasallimu. Apa itu tasallimu sebetulnya? Kita artikan lebih gampang lagi bahasa awam. Dan serahkan dari dirimu kepada sang Nabi dengan penyerahan yang sempurna. Sallimu, serahkanlah dirimu kepada sang Nabi dengan penyerahan yang sempurna. Karena penyerahan diri kepada Nabi yang sempurna, hakikatnya penyerahan diri kepada Allah dan malaikat. Makanya ada di surat ini juga, surat Al-Ahzab, bahwa bagi orang beriman, Nabi itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Aula min anfusihim, lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi sallimu, berserah dirilah. Jadi kita artikan di sini berserah dirilah. Ya. Maka aja kan taslim artinya berserah diri. Berserah dirilah kepada Nabi dengan penyerahan diri yang sempurna. Di sini kita bisa memahami apa makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Muslim dari kata sallimu. Wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali berserah diri. Wa antum muslimun. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Tapi melalui siapa? Melalui Nabi. Jadi kita tidak akan sampai di sini. Itulah sebabnya ada kata-kata yang sangat terkenal. Inni silmun liman salamakum. Wa harbun liman harabakum. Wa waliyun liman walakum. Wa aduun liman adakum. Kenapa? Karena kita harus sama dengan Nabi. Kalau kita masuk ke sini, harus apa? Harus berdamai dengan siapa yang berdamai dengannya, dan sekaligus juga menolak siapa yang menolaknya. Kita harus bersama dengan dia. Ini silmun. Kata dari sini juga liman salamakum. Wa harbun liman harabakum.
Siapa yang mengangkat bendera perang kepada Nabi, kita juga harus mengangkat bendera perang kepadanya. Kenapa? Memerangi Nabi, memerangi Allah dan malaikat. Itulah sebabnya Allah dan Nabi tidak bisa dipisahkan dengan kata-kata ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah paham ini, maka kita berarti yang kita pahami juga sekaligus adalah ayat ini. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah saja. Jadi segala puji hanya bagi Allah, tidak kepada yang lain. Jadi li di sini adalah milik Allah. Apabila ada pujian, bahkan kita sendiri pengen ada pujian yang melekat pada diri kita, berarti kita salah. Mari kita lihat ayat ini. Surat Ali Imran. Allah berfirman, la tahsabanna alladziina yafrahu. Janganlah menyangka. Tahsaban itu mengira, engkau mengira. Alladziina, bahwa orang-orangnya yang yafrahu, merasa senang. Bima, atau dengan apa yang mereka datangkan. Maksudnya mereka perbuat. Janganlah menyangka bahwa orang-orang yang berbahagia dengan apa yang mereka datangkan, mereka ciptakan, yang mereka lakukan, yang mereka ciptakan, yang mereka kreativitaskan, membuat peradaban, membuat apa saja. Janganlah menyangka. Wa yuhibbuna, dan mereka suka. Yuhibbuna, mereka senang, mereka cinta. An yuhmadu, untuk dipuji. Lihat. Yuhmadu tadi dari kata hamidah yahmadu. Karena ini bentuk fa'il pasif yuhmadu. Ini asal kata dari kata hamidah. Hamidah yahmadu menjadi humida yuhmadu, dipuji. Jadi yuhmadu. Jadi wa yuhibbuna an yuhmadu. Dia suka untuk dipuji bima lam yaf'alu, padahal bukan perbuatannya. Kalau ada perbuatan yang dialamatkan kepada kita, itu keburukan. Dan keburukan itu sebetulnya adalah kekurangan perbuatan yang tidak sempurna. Karena semua perbuatan adalah tindakan Allah. Ya. Jadi wa yuhibbuna an yuhmadu, mereka suka untuk dipuji. Ya. Mereka suka untuk dipuji, ayyuhmadu. Ya. Bima lam yaf'alu, padahal dia tidak melakukannya. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat misalnya surat ini. Ya, ini kita lihat lagi Al-Quran yang lain. Ya. Surat 37. Ayatnya ya kurang lebih segini ya. Ini adalah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan masyarakatnya, terutama Namrud. Ya, jadi ini adalah dialognya. Ya, jadi ini kalau kita simpulkan dari atas, melihat melihat sembahan kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan qala inni saqim. Kata-kata sakim di sini, saya sakit, maksudnya saya tidak nyambung dengan apa yang kalian sembah. Tidak masuk di akal saya. Ya. Kalau bahasa kitanya, perbuatan kalian itu falasi. Qala inni sakim, saya tidak cocok. Tidak sesuai dengan akal sehat saya. Kalian menyembah patung-patung berhala. Fatawallau anhu mudbirin. Maka mereka menolak Nabi. Ingat tadi, menolak Nabi kan berarti menolak Allah. Jadi menolak Nabi Ibrahim seraya mereka meninggalkannya. Faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian mereka pergi diam-diam kepada berhala mereka. Faraga, ya pergi ila alihatihim. Ilah mereka. Faqala, seraya berkata, ala ta'kulun. Apakah kalian tidak makan? Nanya kepada berhala-berhala mereka. Malakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak menjawab?
Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Nabi Ibrahim ceritanya datang kepada patung-patung itu, tapi diceritakan ini supaya kita manusia mengenal. Faqbalu ilaihi yazifun. Qala atabuduna ma tanhitun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, ya, masyarakatnya, apakah kalian menyembah atabuduna ma tanhitun, sesuatu yang kalian buat sendiri. Atabuduna ma apa-apa tanhitun yang kalian buat, kalian pahat-pahat sendiri. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara Allah mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi kita lihat jangan sekalian berbahagia, atabuduna ma tanhitun. Salah satu perbuatan itu adalah memahat. Jadi ingat, ma tanhitun itu adalah apa yang kalian pahat, apa yang kalian buat. Memahat itu kan perbuatan. Ya, memahat itu membuat patung. Nah, perbuatan memahat atau perbuatan membuat sesuatu itu adalah perbuatan yang diciptakan Allah. Coba, apa namanya, sakim, ini disebut dengan sakim. Ini namanya dengan tidak mantiki. Iya, Allah yang menciptakan perbuatan itu, yaitu perbuatan mampu memahat, mampu mengayunkan tangan, mampu membuat apa namanya alat, lalu kemudian Allah menciptakan batu-batuan itu, lalu kemudian mereka pahat. Perbuatan memahat adalah ciptaan Allah, batu adalah ciptaan Allah, tetapi kemudian yang mereka sembah adalah patung tersebut. Ini kan tidak rasional, tidak make sense. Itu yang disebut tadi dengan ini sakim. Atabuduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Bukankah perbuatan kalian ciptaan Allah juga? Coba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah sendiri yang menciptakan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi semua yang kalian perbuat ciptaan Allah. Jadi tidak ada satu perbuatan kita yang bukan perbuatan Allah SWT. Jadi apapun, tidak ada apa-apa selain daripada Allah. Kita mencari nafkah, kita pergi apa saja profesi kita semuanya, apa saja profesi Bapak Ibu sekalian, itu namanya perbuatan, pekerjaan, aktivitas, activity, semuanya itu adalah perbuatan yang Allah ciptakan. Kita tidak bisa memancing kalau kita tidak berikan tangan untuk memancing. Kita tidak bisa memancing kalau Allah tidak ciptakan besi untuk menciptakan kail. Kita tidak bisa memancing kalau di samudra tidak ada ikannya. Semuanya adalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, ketika Nabi Ibrahim berkata begini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kecuali satu, melawan dengan kekerasan. Ya, ketika mereka tidak mampu berargumentasi tadi, ketika mereka tidak bisa mendatangkan burhan, di dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan mengatakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah burhan kalian kalau kalian benar. Ketika tidak mampu melakukan itu, yang berbicara adalah kekerasan. Yaitu, mari kita bakar Nabi Ibrahim. Mereka berkata, "Bnu lahu bunyanan." Bangunlah bangunan. Maka kemudian bangunan yang terbuat dari api unggun yang besar, lalu kemudian kita lemparkan Ibrahim ke dalam api itu. Jadi ketika mereka tidak mampu berbicara lagi pada tataran rasionalitas, pada tataran intelek, pada alur nalar yang benar, maka bahasa mereka adalah bahasa kekerasan. Ibnu lahu bunyanan, buatlah untuk Nabi Ibrahim bangunan perapian, api unggun yang besar seperti gunung. Fa'alquh, baru kemudian kita lemparkan dia fil jahim, ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, maka seluruh perbuatan kita hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perbuatan kita yang bukan perbuatan Allah. Maka pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, adakah tempat bagi kita untuk dipuji? Seperti tadi dalam ayat ini. Ya. Betapa banyak orang ingin dipuji perbuatannya. Padahal mereka tidak melakukannya. Yuhibbuna an yuhmadu. Mereka suka sekali. Bahkan mereka merasa tersanjung kalau dia dipuji. Mereka merasa senang kalau dipuji. Begitu dia dipuji, bahkan ada istilah ABS, asal Bapak senang. Orang suka dipuji. Wa yuhibbuna an yuhmadu, mereka senang sekali untuk dipuji. Padahal apapun yang dipujikan sebetulnya malam yaf'alu.
bukan mereka yang melakukannya. Bima lam yaf'alu, bukannya dia melakukannya. Kenapa? Karena satu-satunya pelaku perbuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya pelaku perbuatan adalah Allah. Maka ketika mereka suka untuk dipujikan, ini adalah tindakan yang keliru. Yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazati minal adzab. Janganlah mereka menyangka mereka akan dapat azab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, kalau kita suka mengalamatkan pujian itu pada diri kita, maka pada dasarnya ini ada ancaman azab. Fala tahsabannahum bimafazati minal adzab. Janganlah pernah menyangka bahwa orang itu akan bisa terlepas, bisa lolos daripada azab. Kenapa? Karena dia mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Apapun milik Allah, tapi tiba-tiba kita klaim milik kita. Kita pengen dipuji. Harusnya kan Allah yang dipuji. Itulah sebabnya kalau ada orang memuji kita, langsung kita cepat alhamdulillahirabbil alamin. Yang terpuji hanya Allah. Kita tidak pantas dipuji. Misalnya orang dipuji karena kecantikannya. Sebetulnya kecantikan itu dari mana? Coba. Dari Allah. Orang dipuji karena kegagahannya, kegantengannya. Kegantengan itu dari siapa? Dari Allah. Orang dipuji karena kesehatannya. Kesehatan itu dari mana? Dari Allah. Orang dipuji karena ilmunya, pengetahuannya, itu pengetahuan dari apa? Dari Allah. Tidak ada apapun yang pantas dipuji dari kita. Jadi segala pujian yang kita alamatkan pada diri kita, maka itu adalah salah alamat. Masuk kategori dia suka dipuji, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dia suka dipuji padahal sesuatu itu bukan dia melakukannya. Maka orang seperti itu fala tasabanu bimafazati minal adzab. Jangan kira orang seperti itu akan lolos daripada azab. Walahum adzabun alim. Bagi mereka ada azab yang pedih. Kenapa? Karena dia pengen dipuji atas apa yang bukan dia kerjakan. Tidak ada apapun yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi kita sudah lihat kata alhamdulillah ini. Ya. Jadi segala pujian apapun ini hanya dialamatkan kepada Allah. Li adalah milik Allah. Kata-kata milik, ya, li ini adalah milik. Jadi kalau kita tulis di sini, lillah itu, jadi li, ya, li di sini adalah milik. Jadi ini li baru tambah dengan Allah. Ya. Allahu ya. Karena ada li nanti menjadi ke bawah sini ya, lillahi. Jadi li baru tambah Allah. Ya. Jadi li ini milik. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Yang namanya milik itu sebetulnya kalau kita mau bicara hakikat, itu adalah ketidakterpisahan. Contohnya begini Pak Bu sekalian. Kalau ada mobil yang ditabrak di jalan, tergores misalnya, dan dia bukan mobil kita, kan tidak ada rasa sedih di hati. Tapi kok kenapa ya ketika mobil yang tergores atau yang ditabrak itu adalah milik kita, tiba-tiba ada rasa sedih di hati? Coba Bapak sekalian, bukankah hakikatnya sama-sama mobil? Ya. Jadi kita ada di sini nih. Ya. Kita ada di sini. Ya. Kemudian mobil itu ada di sini. Ya. Mobil itu ada di sini. Ya. Mobil itu ada di sini. Ya. Ada dua mobil. Ya. Nah sekarang, ini adalah mobil kita. Ini adalah mobil kita. Sedangkan ini adalah mobil orang lain. Kita coret. Nah, katakanlah ini adalah ditabrak. Ya. Kenapa kita tidak bersedih ya? Tapi begitu ini yang ditabrak, kita bersedih. Coba, maka sama-sama mobil. Jaraknya sama-sama di luaran. Sama-sama di jalan, kita ada di rumah, kok kenapa kita bersedih di sini? Kenapa tidak bersedih di sini? Ya. Jawabannya sederhana. Karena kita tidak menyatu dengan ini. Jadi milik itu sebetulnya adalah kemenyatuan secara emosional. Ya. Jadi ketika kita merasa memiliki mobil itu, kita menyatu secara emosional. Ketika kita merasa memiliki rumah itu, kita menyatu secara emosional. Nah, dalam kaitannya dengan milik Allah, itu adalah bukan hanya emosional, tapi secara hakikat. Lebih daripada emosional.
Jadi yang namanya milik Allah adalah tidak pernah terpisah dengan miliknya. Beda dengan tadi di sini, kita ada di sini, ini kita ada di sini, ini kita ada di sini, mobilnya ada di sini, ini kan ada jarak nih. Ya. Ini ada jarak. Nah, kalau Allah antara Allah dengan miliknya kan tidak ada jarak. Karena ciptaan Allah tidak berada di luar dirinya. Kalau ciptaan Allah berada di luar dirinya, berarti ada jarak antara Allah dengan makhluknya. Tidak ada jarak. Jadi sebetulnya semua aktivitas kegiatan penciptaan ini hanya berlangsung pada diri Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak berlangsung di luarnya. Jadi hanya berlangsung di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan di luarnya, karena kalau di luarnya berarti kan ada dua entitas, makhluk dan khalik. Sedangkan ini adalah satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan. Nah, karena ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disebutlah dengan kata-kata lillah. Ya. Kata-kata lillah di sini. Ya. Nah, jadi kalau ini kita anggap tidak ada jarak, ya, tidak ada jarak. Ini satu kesatuan, maka disebut dengan li, ya. Kepemilikan. Nah, itulah menyebabkan segala puji tak terpisahkan dengan Allah SWT, karena apa saja yang dipujikan itu adalah makhluknya. Jadi ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena segala sesuatu miliknya, maka secara otomatis alam yang tercipta ini adalah dari dirinya. Ya, kan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mau sebentar dulu ya.
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Jadi jemaah sekalian, kita teruskan tadi ya, mohon maaf sekali lagi. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu alamin? Tadi itu Rabb. Jadi kata Rabb dulu kita lihat. Jadi jemaah sekalian, kata-kata Rabb ini dalam Al-Qur'an digunakan bukan hanya untuk Tuhan, tapi juga digunakan untuk manusia. Seperti misalnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, dia menyebut majikannya dengan Rabbi. Ya, jadi kata Rabbi itu adalah digunakan juga untuk manusia. Jadi kata Rabb, kita lihat di sini ayatnya. Kita lihat surat Yusuf. Di surat Yusuf bahkan digunakan beberapa kali kata Rabb ini. Surat ini ayat 23. Warawadatul lati huwa fi baitiha. Lalu kemudian Zulaikha menggoda, mendatangi Yusuf. Allati yang huwa fi baitiha. Wanita itu yang terhadap Yusuf yang fi baitiha, ada di rumahnya. An nafsihi, untuk kepentingan dirinya. Wa ghallaqatil abwaba, lalu kemudian dia menutup pintu-pintu. Wa qalat, lalu kemudian berkata kepada Yusuf, haita laka, wahai Yusuf, kesinilah engkau. Qala, apa jawaban Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, ma'adallah innahu rabbi. Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, innahu, sungguhnya dia Allah. Sesungguhnya dia, hunya di sini bukan Allah. Jadi kita lihat jemaah sekalian ya. Kalau kita lihat secara sepintas, karena di sini ada kata Allah, ya, maka kita menganggap dhamir hu di sini adalah kembali kepada Allah. Ya. Seakan-akan ini hu-nya kembali kepada Allah. Ya. Ma'adzallah innahu, aku berlindung kepada Allah, innahu. Ya, para ahli tafsir dan saya kira ini yang tepat. Hu-nya ini adalah dhamir terhadap suami Nabi Yusuf. Suami Zulaikha maksudnya. Innahu, sungguhnya suamimu, ataukah dia suamimu itu, ataukah majikanku itu, Rabbi. Innahu Rabbi. Ya. Sungguhnya dia Rabbi, adalah Tuanku. Ahsana maswaya, yang telah memelihara aku dengan baik, memperlakukan aku dengan baik. Rabbi, ingat jelas sekalian kata Rabbi sini muncul. Ini muncul di sini kata Rabbi ini. Ya. Innahu Rabbi. Jadi ini Rabbi, ya-nya ya mutakallim, Tuhanku atau Tuanku ya. Kalau di kita, kalau kepada Allah kita sebut dengan Tuhan. Kalau kepada sesama disebut Tuan. Ya. Tapi sebetulnya kan sama saja, haknya dihilangkan. Garu dengan gaharu sama saja. Ya. Jadi Rabbi, sesungguhnya Tuanku itu, suamimu itu, ahsana maswaya, telah memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kata-kata Rabbi di sini digunakan, dan ini beberapa kali dalam surat Yusuf ini. Nanti ketika Nabi Yusuf didatangi oleh orang di dalam penjara, berjumpa dengan pemuda di penjara, juga menggunakan kata-kata Rabb untuk majikan pemuda itu berkali-kali. Nah, jadi kesimpulannya kata Rabb ini jemaah sekalian itu bukan hanya berlaku pada Tuhan, tapi pada siapa saja yang punya fungsi mendidik, memperlakukan dengan baik, mendidik dengan baik. Bahkan kata Rabb ini juga kita gunakan untuk kedua orang tua kita.
Jadi anak kepada orang tuanya juga menggunakan kata-kata Rabbi. Coba kita lihat. Kita lihat surat 17. Kita lihat surat 17. Ayatnya 22. 23 ya. 23, kemudian 24 nih. Ya. Wahfid lahuma janahaz zulli. Ini kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tuamu, wahfid lahuma janahaz zulli. Merendahlah, turunkanlah lahuma kepada keduanya. Janahaz zulli. Janah itu artinya kemampuan, kelebihan. Misalnya kita seorang sarjana, ibu kita, orang tua kita bukan sarjana. Kita punya pengetahuan, ibu kita sekolahan, orang tua kita tidak sekolahan. Kata-kata janah ini secara bahasa artinya sayap. Jadi artinya sayap itu kan yang membuat kita burung terbang. Jadi yang membuat kita ini menjadi seperti ini kan, misalnya kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya pangkat dan jabatan, semuanya itu tidak boleh kita merasa memilikinya di hadapan orang tua. Maka kepada kedua orang tuamu rendahkan. Hilangkan janah kemampuan dirimu itu. Karena semua yang kamu miliki berasal dari orang tuamu. Adzul, rendahlah. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan berdoalah untuknya. Rabbi, wahai Tuhanku. Ini Rabbnya di sini kan Allah. Rabbi, wahai Tuhanku. Irhamhuma, Rabbirhamhuma. Irhamhuma, sayangilah keduanya. Kama, sebagaimana Rabb, ini Pak, kata Rabb juga di sini. Kama Rabbayani shaghira. Rabbaya, kenapa? Karena dua. Rabbaya. Rabbi, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana Rabbayani. Inilah luar biasanya doa ini, Pak Bus sekalian. Dari doa ini saja kita bisa menganalisis tentang Rabb. Karena kan, ya Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku itu, irhamhuma. Dia tidak mengatakan kama rahmayani, kan harusnya sini kama rahmayani, kan begitu. Tapi tidak mengatakan kama rahmayani, tapi kama rabbayani. Kan ini dasarnya tadi kata irham ya, rahimah. Ya Allah, kasihanilah, sayangilah keduanya. Harusnya kan sebagaimana keduanya menyayangi aku waktu kecil. Tetapi berubah menjadi kata Rabb. Apa sebabnya? Karena orang tua adalah perwakilan daripada Rabb. Sebagaimana tadi majikan yang memberikan kehidupan kepada kita juga adalah representasi daripada Rabb. Jadi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kesimpulannya kata Rabb itu adalah mengandung makna mencipta, mendidik dan mengatur. Ya. Jadi kata mencipta, mendidik dan mengatur. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah kata Rabb di sini mengandung makna mencipta, mendidik, mengatur. Ya, dialah yang alam semesta ada keteraturan, tercipta dan ada edukasi di alam semesta. Kemudian yang terakhir adalah al-alamin. Kata-kata alam ini satu kata dengan ilmu. Ini alam ini dari kata ilmu. Jadi alamin. Jadi jemaah sekalian, kita lihat di sini. Ya. Dari kata alima, ini alima, ya'lamu, ya. Ya'lamu, ya. Alima ya'lamu. Alima mengetahui. Dari sini muncul kata ilmu, jadi ilmun, ya. Ilmun, ya. Jadi saya kata muncul ilmu. Orang yang berilmu isim fa'ilnya namanya alim, alim. Tulisannya Pak sekalian namanya fa'il nih. Alimun, ya, alimun. Jadi bacanya alimun. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Nah, bentuk jamaknya ulama atau alimuna. Alim. Nah, sekarang coba alam tadi apa? Bedanya cuma sedikit. Di lamnya di fathah. Kan tadi sama tulisannya, lihat. Ya. Nih. Kita lihat di sini juga sama kan? Ini A, ya. Bedanya di sini adalah ini di fathah, ini yang saya lingkari. Mimnya di kasrah gara-gara ini tadi, ini gara-gara lam apa? Huruf jar di sini. Lillahi rabbil alamin. Jadi kesimpulannya adalah alam. Nih.
dari kata alim. Jadi begitu di fathah lamnya, ini kita fathah menjadi alam. Begitu di kasrah menjadi alim. Ya. Alim yang mengetahui. Alam artinya apa? Yang diketahui. Ya. Jadi alam ini adalah sesuatu yang diketahui. Ya, jadi boleh dikatakan alim itu isim fa'ilnya, alamnya itu adalah maf'ulnya yang diketahui. Jadi alam semesta ini adalah yang kita ketahui. Ya. Yang kita ketahui tentang siapa? Tentang penciptanya. Makanya disebut dengan dari kata alam lahirlah kata alamat. Jadi dari alam ini kita bisa mengenal Rabb tadi. Ya, kita mengenal tadi Rabb. Ya, ini Rabb. Ya. Jadi dari alam ini kita bisa mengenal Rabb. Ya, jadi melalui alam ini. Jadi dengan demikian Mas Kaisar Bagja, tidak ada pengetahuan manusia yang bukan dari alam. Kalau itu pengetahuan yang sifatnya empirik. Dengan demikian alam ini satu asal kata dengan kata alamat. Jadi ilmu atau alam ini adalah sains itu, pengetahuan itu, knowledge itu adalah merupakan alamat. Apa artinya alamat? Tempat kita mencari pemilik alamat. Siapakah pemilik alamat itu? Yang tadi disebut dengan diberi gelar dengan kata Rabb di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan di sini sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, waktu kita sudah cukup lewat. Sekali lagi mohon maaf tadi agak tersendat sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada ayat 3. Berarti hari ini kita selesai ayat 2, yaitu makam syukur. Jadi apa namanya syukur? Yaitu bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dalam pengetahuan kita, dalam ma'rifat kita, dalam jiwa kita, tidak ada sesuatu pun yang pantas dipujikan karena tidak ada satu perbuatan pun yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak wa'alafu minkum. Kita kembalikan kepada host dan moderator kita, Pak Ade Komaludin. Silakan Pak Ade. Terima kasih Ustadz. Sudah banyak sekali yang disampaikan. Tentunya barangkali ikhwan-ikhwan ada yang masih penasaran, ada yang perlu ada tambahan penjelasan. Masih bisa, Tad? Silakan masih. Ya, silakan kalau masih ada, Bapak dan Ibu. Enggak. Pak Yuyu, ada? Kayaknya nggak ada nih, Tat. Iya, berarti. Oh, ada tuh. Halo, Pak Ade. Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Ustaz mau tanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelasin kalau bahwa segala yang pujian itu layaknya memang ditujukan untuk Allah. Nah, bagaimana korelasinya antara dengan ikhtiar gitu loh? Kan kita kan juga melakukan sesuatu. Mau tanya itu aja sih, antara korelasi ikhtiar dengan bahwa segala yang terjadi ini adalah yang pantas pujian itu hanya kepada Allah. Udah itu aja, makasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jadi coba sekali ini pertanyaan yang menarik ya. Biasa kita mengatakan bahwa milik kita adalah ikhtiar. Memang kita punya hak berikhtiar, tetapi ikhtiar juga perbuatan Allah. Karena ikhtiar itu dari kata ikhtara yakhtaru, memilih, dari kata khair. Jadi ikhtiar itu memilih yang baik, memilih yang terbaik. Nah, pencipta kebaikan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kepada kita kemampuan memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kepada kita alat untuk memilih akal, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berikhtiar pasti pakai akal karena memilih yang terbaik. Akal itu adalah dari Allah. Pilihan-pilihan yang tersedia juga dari Allah. Kekuatan kita untuk berbuat juga dari Allah. Jadi tidak ada apapun yang bukan dari Allah. Iya, makasih Ustadz. Jadi pilihan dari Allah. Kemampuan kita untuk memilih juga dari Allah. Alat untuk memilih itu akal juga dari Allah. Sebetulnya kita hanya bekerja dalam wilayah Allah. Seperti itu. Iya, Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Nanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban.
Ustaz, berkenaan dengan kalimah Alhamdulillah, kadang-kadang kalimah Alhamdulillah itu juga boleh menjadi perkara yang apa yang boleh dikatakan mungkin menjadi syirik kepada Allah ataupun menyakiti orang lain. Misalnya kata ada sesuatu perkara yang berlaku. Kita ada dua orang, A dengan B. Apabila B terselamat daripada kecelakaan, maka kita kata Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan keadaan dengan A? Seolah-olah menghina si A. Allahuakbar, Ustaz. Mungkin berikan pencerahannya. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya. Ada renungan yang sangat menarik. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian buat terus terang kita ini, termasuk saya Al-Fakir ini, ucapan kita Alhamdulillah ini baru sekedar ucapan saja sebetulnya. Belum terhayati sampai ke dalam relung-relung hati kita, ke dalam jiwa kita. Ya, kalau kata Imam Khomeini, kalau kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillah, La ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terus terang kita masih berdusta di hadapan Allah. Ya. Lalu apakah kita harus berhenti mengucapkannya? Kata Imam Khomeini, tidak. Kita justru mengambil berkah daripadanya. Kita ini baru bertabarruk. Jadi kita ini baru bertabarruk kepada Allah melalui kata-kata Alhamdulillah, la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tapi hati kita masih mengilahkan pangkat dan jabatan kita, masih mengilahkan pasangan hidup kita, masih mengilahkan harta benda kita, masih mengilahkan kehidupan kita, takut mati misalnya. Ya. Seperti itulah. Jadi oleh sebab itulah kita ini belum masih sekedar ucapan saja. Begitu juga dengan kata Alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, itu tadi lebih sebetulnya memuji diri kita. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Berarti kita memuji diri kita bisa makan. Padahal bisa makan itu kemampuan dari Allah. Belum lagi dengan seperti yang dikatakan Pak Syaban tadi, yaitu bahwa ada kejadian, ada dua perkara yang menimpa A dan B. Ya, ataukah kita dan orang lain. Karena kecelakaan kita selamat, kita mengatakan Alhamdulillah saya selamat. Nah, kan begitu. Alhamdulillah saya selamat. Jadi yang mati itu tidak baik dong. Ya, kan begitu penafsirannya. Padahal yang mati juga itu baik. Ya. Yang meninggal itu juga kebaikan. Orang yang meninggal itu kebaikan. Tidak ada keburukan pada orang meninggal, kecuali kalau dia bunuh diri. Apa sebabnya? Dengan meninggal itu satu, kata Nabi. Kalau dia meninggal, kalau dia orang penjahat, maka dengan meninggalnya dia berhenti kejahatannya. Ya, berarti kan berhenti dosanya. Itu kebaikannya, kematian. Sedangkan kalau dia orang baik, orang saleh, dia meninggal, dengan meninggal dia segera menuai, memanen, mendapatkan hasil usahanya. Jadi kematian itu selalu adalah kebaikan. Jadi tidak ada orang yang meninggal kecuali ada kebaikan pada dirinya. Maka orang yang takut mati adalah orang yang tidak memahami makna kematian. Oleh sebab itulah ketika ada orang mati dalam kecelakaan dan kita hidup mengatakan Alhamdulillah, sebetulnya ini tidak bagus. Ya, kalau kita tahu maknanya, berarti biarlah dia mati, saya sih hidup. Ada kebakaran, toko kita, kedai kita tidak terbakar, Alhamdulillah, berarti biarlah yang lain terbakar. Seakan-akan yang seperti itu. Tapi inilah bahasa awam. Inilah pentingnya kita belajar. Jadi makanya ketika ada kejadian-kejadian, harusnya jemaah sekalian berbahagia, yang kita ucapkan seperti itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya ini berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Bu yang lain? Sama-sama Pak Syaban. Ustaz, ini yang tadi nyambung ini ya, yang mengenai segala sesuatu itu kan ikhtiar juga pada hakikatnya memang dari Allah. Jadi semuanya serba Allah. Kalau begitu perbedaannya dengan Jabariyah di mana? Perbedaan dengan paham Jabariyah yang serba kita ini kan digerakkan oleh Allah. Ya. Jadi cuma sekali serbahagia, perbedaannya adalah dia tidak menggunakan perbuatan Allah.
Jadi Jabariyah tidak berbuat dengan perbuatan Allah. Iya. Karena orang yang tidak berikhtiar berarti tidak berbuat dengan perbuatan Allah. Kita katakan tadi ikhtiar itu perbuatan Allah. Jadi kalau dia tidak berikhtiar berarti tidak berbuat dengan perbuatan Allah. Dan orang yang tidak berbuat dengan perbuatan Allah adalah bukan menciptakan perbuatannya sendiri, tetapi kurang. Ya, begitu. Tidak sempurna perbuatannya. Jadi kita manusia ini cuma melakukan perbuatan Allah atau kurang perbuatan kita. Kita tidak bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Ya. Kita sampaikan tadi, misalnya mencuri. Mencuri itu bukan perbuatan kita, perbuatan Allah juga. Cuma kurang. Apa kurangnya? Kurang ngomong, tidak izin kepada pemiliknya. Coba kalau lewat di depan rumahnya Pak Ade. Pak Ade, ini ada mangganya bagus, saya ambil dulu ya. Silakan Pak Ustadz. Ya kan tidak nyuri namanya. Tapi kalau saya ambil tidak bilang kan nyuri namanya. Jadi nyuri dan tidak nyuri hanya itu saja. Ya. Mohon maaf misalnya berzina dia tidak berzina, apa bedanya? Sama-sama perbuatannya. Ya. Apa yang menyebabkan satu salah satu benar? Kurang akadnya. Kamu gitu. Ketika tidak ada akadnya kan berarti salah namanya. Jadi ketika kita minta izin tadi saya ambil mangganya itu akad namanya. Jadi sebetulnya yang ada adalah perbuatan yang kurang sempurna. Nah, seperti itu. Iya. Betul. Jadi yang perbuatan membunuh itu Pak Ade adalah perbuatan yang baik. Kalau kita tidak mampu membunuh tidak bisa hidup. Ya. Bayangkan kalau kita tidak bisa membunuh. Bagaimana bisa makan ayam? Bagaimana bisa makan sapi? Bagaimana bisa makan kambing? Ya. Kalau tidak bisa menipu, bagaimana caranya kita bisa main sepak bola? Bagaimana kita bisa main bulu tangkis? Bagaimana kita bisa mengambil ikan di lautan kalau tidak bisa menipu? Semua perbuatan itu adalah baik. Yeah. Yang namanya olahraga itu perbuatan tipu menipu. Yang disebut pemain sepak bola terkenal adalah yang paling lincah tipu menipunya. Ya. Jadi tergantung meletakkannya ya. Nah, seperti itu. Kurang, tadi istilahnya kurang, Pak Dek. Ya. Kurang positioning. Iya, betul. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Betul. Ya, sekarang kalau tak nipu ikan, tak dapat ikan saya. Ikan pakai umpan plastik saja. Iya, itu kan menipu Pak Saban. Nipu. Menipu ikan. Yang namanya Pak Saban kalau suka nonton sepak bola, yang namanya eksekutor penalti sepak bola itu adalah penipu ulung itu. Ya. Jadi semakin hebat menipu, semakin gampang masukkan bola ke gawang. Ya. Pak Ade ada lagi tuh di chatroom pertanyaan Pak Ade. Oh gitu ya, belum dibuka. Iya. Mana Ustadz, kalau semua dari Allah, peran manusia ada di mana? Iya. Ya, peran manusia berbuat dengan perbuatan Tuhan. Jadi tidak boleh orang pasif. Makanya kita harus berbuat dan berbuat terus-menerus. Jangan tidak berbuat, jangan pasif, berbuatlah terus-menerus. Sampai kapan? Faiza faragta fansab, sampai kepada Tuhanmu. Wa ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah akhir daripada semuanya. Jadi makanya harus berbuat, karena kalau tidak berbuat kurang namanya. Misalnya tidak menafkahi keluarganya, itu kan kurang namanya, perbuatannya kurang. Ya. Jadi kita harus berbuat. Semuanya perbuatan itu adalah mengantarkan kepada kesempurnaan. Makanya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, yang diminta apa? Perbuatan. Ingat, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, perbuatan dulu. Nah, mari kita masuk ke screen dulu, lihat. Ya. Kita lihat dulu screen di Al-Quran supaya jelas bahwa untuk berjumpa dengan Allah harus perbuatan. Ya. Ini suratnya, suratnya Al-Kahfi, ayatnya ayat 110. Coba Bapak sekalian ikuti ayat ini. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "innama," hanya saja, "ana basyarun," aku ini adalah basyar, manusia biologis, mislukum, seperti kalian. Bedanya ialah yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Annama, bahwasanya, ilahukum, ilah kalian, ilahun wahidun,
ilah kalian itu ilah yang satu. Kalau dia plural berarti bukan ilah kalian. Faman kana yarju, maka siapa nih? Maka man siapa? Karena pada dirinya ada yarju harapan, kerinduan, keinginan liqa'a berjumpa Rabbi dengan Tuhannya. Jadi siapa yang pada dirinya ada harapan, ada kerinduan, ada keinginan, ada cita-cita untuk berjumpa dengan Tuhannya, maka apa syaratnya? Fal, maka lamnya di sini namanya lamul amr, perintah. Fal ya'mal amalan salihan, harus melakukan perbuatan saleh, amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti bukan amal yang saleh. Kalau merusak, ya bukan saleh namanya. Jadi kalau perbuatannya merusak, bukan saleh. Jadi fal ya'mal amalan salihan, beramal dulu. Baru kemudian jangan syirik nih. Kalau di masyarakat kita itu kan justru syirik dulu yang dibicarakan. Padahal berdasarkan ayat ini, fal ya'mal amalan saleha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pertama sekali adalah beramal. Fal ya'mal amalan saleha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Apa itu amal saleh? Amal yang berdasarkan tadi yuha ilayyah. Ilmu yang diwahyukan kepada saya. Karena tidak ada amal tanpa ilmu. Dan puncak ilmu adalah wahyu. Seperti itu. Jadi dengan demikian, amal yang menentukan. Amallah semuanya yang bisa membuat kita berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kalau ada orang seperti dikatakan tadi, maka itu karena dia tidak beramal. Ya, tidak berbuat. Selama kita berbuat dan berbuat, perbuatan itu membawa kita kepada kesempurnaan jiwa. Ada lagi? Saya Ustadz, maaf mau nyambung. Silakan. Barusan yang yarju liqo arobihi oleh kaum pesuluk malah diterjemahkannya perjumpaan dengan Allah itu di dunia katanya Ustadz, bukan setelah nanti gitu. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Benar, memang itu yang dimaksud. Jadi siapa yang berjumpa dengan Allah harus beramal, menyempurnakan jiwanya. Dengan menyempurnakan jiwanya dia sampai kepada kesempurnaan. Karena kan sebetulnya kita ini bergradasi posisinya dengan Allah tergantung kesempurnaan jiwa. Semakin tidak sempurna jiwa kita, semakin jauh dari Allah. Semakin sempurna jiwa kita, semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena puncak kesempurnaan adalah Allah. Jadi gradasi itu sempurna. Nah karena Nabi itu adalah yang paling sempurna, maka dia yang paling dekat dengan Allah. Dia adalah cahaya di atas seluruh cahaya kenabian. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi berjumpa di situ terutama di dunia, bukan di akhirat. Karena tidak mungkin kita berjumpa di akhirat kalau tidak berjumpa dengan Allah di dunia. Ya. Jumpa dalam maknawi ya. Jumpa Ya. spiritual ya. Ya, betul. Ya. Berjumpa yang paling penting adalah ma'rifat, Pak Adi. Karena sebetulnya semua yang bersifat indrawi ini sebetulnya adalah meragukan. Yang tidak meragukan itu justru yang ditemukan oleh jiwa atau akal pikiran kita. Iya. Udah habis ya, Tad? Ya, baik. Iya. Sekira demikian, Ikhwan semua, ini curahan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan keberkahan buat kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz sehat terus, panjang umur dan Amin ya Rabb. penuh keberkahan buat kita semua. Amin. Kira demikian acara kajian tafsir untuk hari ini, dan insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan sambung masih surat Al-Fatihah ayat 3 ya, dan 3 insya Allah. Saya kira demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajib farajahum. Terima kasih Ustaz.